Bagan si Api-Api adalah ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan jumlah penduduk hampir 32.000 jiwa. Sebagian besar adalah warga keturunan Tionghoa. Apakah Anda merasa seperti di negeri Cina? Anda tidak perlu pergi jauh-jauh ke negeri Mao Zedong. Datanglah ke Bagan si Api-Api, sebuah Cina kecil di ujung Provinsi Riau, masih di Indonesia. Sejarah mencatat Bagan si Api-Api sebagai salah satu kota penghasil ikan terbesar di dunia. Tapi itu dulu, puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Lihatlah pelabuhan Bagan kini. Inilah satu-satunya pelabuhan yang kini tersisa di Bagan si Api-Api. Kapal-kapal ini hanya melayani perjalanan menuju pulau-pulau kecil di sekitar Bagan si Api-Api. Kapal besar sudah tak mampu lagi merapat di sini. Pendangkalan yang menjadi sebab utamanya. Kawasan yang dulunya laut, sekarang sebagian sudah menjadi daratan. Lalu, kemana ya pelabuhan besar yang ada dalam buku sejarah? Ya, inilah sisa-sisanya. Pelabuhan yang terkenal di zaman Belanda itu kini sudah menjadi deretan rumah yang terletak di pusat kota. Walaupun ikan sudah tidak ada dan pelabuhan pun hanya seadanya, namun kota Bagan tetap menyimpan sejuta pesona. Bagan si Api-Api adalah ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan jumlah penduduk hampir 32.000 jiwa. Sebagian besar adalah warga keturunan Tionghoa. Kebanyakan penduduk Bagan menganut agama Konghucu. Coba lihat, di setiap rumah terdapat altar kecil untuk sembahyang. Namun ada hal lain yang lebih unik. Coba Anda lewati setiap 5 rumah, Anda pasti menemukan satu kelenteng di antara 5 rumah tersebut. Oh lain, dewanya lain. Dewanya kan banyak. Nah, gitu. Jadi karena dewanya banyak, jadi kelentengnya juga banyak. Nah, juga banyak, lain-lain, kerintingnya lain-lain. Kayak Gogel Cablak itu, Ongya itu lain. Nah, gitu. Ini Gogel Capsa ini. Ini mungkin menjadi bukti bahwa warga Tionghoa Bagan si Api-Api adalah komunitas yang religius. Upacara-upacara seperti ini pun jadi bagian kehidupan sehari-hari warga Bagan. Jika Anda bertandang ke sini, jangan heran jika bahasa Indonesia seolah jadi bahasa kedua. Ya, bukannya tidak nasionalis, ini cuma masalah kebiasaan. Bahasa Cina Hokkien sudah menjadi bahasa sehari-hari. Bahkan warga pribumi pun banyak yang menggunakan bahasa ini. Kalau kita tidak berbahasa Hokkien, kita nanti agak canggung meladen mereka. Enggak, iya. Apa terlalu, terutama bagi orang yang Bagan sapi itu khusus bisa. Dominasi etnis Tionghoa memang kerap melahirkan prasangka. Cap pendatang dan pribumi seolah jadi batu sandungan bagi kemesraan hubungan keduanya. Namun fakta sejarah justru menyatakan kaum pendatang Tionghoa lah yang mendirikan kota Bagan. Kita pertama harus mengakui artinya kota ini mereka yang buka, mereka yang bangun. Di dalam manuskrip mereka sendiri bahwa pada waktu itu ada orang Melayu di sini tapi tidak menetap. Mereka hanya mencari ikan pada musim-musim itu, pada musim-musim angin baik. Sekitar 200 tahun lalu, warga Tionghoa yang bermukim di Songkhla, Thailand Selatan melakukan bedol desa. Mereka mencari tempat yang lebih aman dan lebih subur. Sampailah leluhur warga Bagan ini ke tanah Sumatera. Karena pertama dia masuk itu dia singgah di kubu situ, malam-malam menampak pulau Bagan ini kan ada lampak itu malam-malam menginap itu kunang-kunang itu.
Kunang-kunang itu di malam gelap itu lampanya berupa api. Jadi kalau di sini kan Bagan kan biasa tuh orang Bagan mana-mana kan banyak. Jadi lampa itu ada kunang-kunangan itu namanya Bagan Siapiasi. Kaum pendatang telah mewariskan keturunan. Mereka berkulit kuning, bermata sipit, dan punya tradisi yang berbeda. Mereka kini bagian dari kita. Soal budaya, biarlah negeri ini menjadi semakin kaya.